Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti Monira dengan NPM 043722111022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi sumber daya manusia dalam bentuk narasi yang berjudul Krisis Regenerasi Petani di Indonesia. Berikut penjelasan dari materi tersebut. Untuk materi pertama, pada penjelasan tentang krisis regenerasi petani di Indonesia. Krisis regenerasi petani di Indonesia merupakan tantangan serius yang harus segera diatasi untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Salah satu faktor penyebab rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian adalah persepsi bahwa sektor ini kurang menguntungkan dan dianggap sebagai pekerjaan fisik yang berat dan kotor. Selain itu, urbanisasi dan perkembangan sektor industri serta jasa seringkali lebih menarik bagi kaum muda yang mencari peluang kerja dengan prospek ekonomi lebih baik dan gaya hidup modern. Yang materi kedua, karakteristik utama krisis regenerasi petani. Penuaan petani. Mayoritas petani di Indonesia saat ini berusia lanjut dengan beberapa data menyebutkan sekitar 70% petani berusia di atas 45 tahun. Yang kedua, berkurangnya tenaga kerja muda. Terjadi penurunan jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian karena mereka beralih ke sektor non-pertanian, terutama di perkotaan. Yang ketiga, ancaman keberlanjutan pangan. Jika tidak ada petani muda yang menggantikan generasi tua, produksi pangan Indonesia berisiko menurun di masa mendatang, mengancam ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, materi pada faktor-faktor penyebab. Beberapa alasan utama yang menyebabkan krisis ini meliputi: yang pertama, citra pertanian yang buruk. Pertanian sering dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bergengsi, kotor, dan kurang menjanjikan secara finansial. Yang kedua, pendapatan kurang memadai. Harga hasil panen yang fluktuatif dan ketergantungan pada tengkulak menyebabkan pendapatan petani tidak menentu dan cenderung rendah. Yang ketiga, penguasaan lahan sempit. Rata-rata penguasaan lahan usaha tani yang sempit menyebabkan skala ekonomi sulit tercapai, sehingga kesejahteraan petani rendah. Yang keempat, keterbatasan akses dan teknologi. Kurangnya akses terhadap teknologi modern, permodalan, dan informasi pasar membuat pertanian tradisional kurang efisien dan menarik bagi generasi muda. Yang kelima, urbanisasi dan industrialisasi. Generasi muda lebih memilih mencari pekerjaan di sektor industri atau jasa di perkotaan dan menawarkan jam kerja tetap dan pendapatan yang lebih pasti. Analisis krisis regenerasi petani di Indonesia pada perspektif teori sumber daya manusia. Pertama, dari sisi perencanaan dan pengadaan SDM, pemerintah dan pemangku kepentingan gagal melakukan proyeksi kebutuhan tenaga kerja pertanian secara akurat dan proaktif. Yang kedua, dalam aspek pengembangan SDM, terdapat kesenjangan keterampilan yang signifikan. Pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian seringkali dianggap kuno dan tidak selaras. Yang ketiga, terkait manajemen kinerja dan kompensasi. Sektor pertanian gagal menawarkan paket remunerasi yang kompetitif dan adil. Teori SDM menekankan bahwa kompensasi baik finansial atau pendapatan yang tidak pasti dan cenderung rendah maupun non-finansial. Pada materi selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada contoh kasus perspektif teori sumber daya manusia di Jawa Tengah mengalami kekurangan petani muda. Itu yang pertama, perspektif pengembangan SDM atau Human Resource Development. Yang kedua, perspektif investasi SDM atau Human Capital Theory. Yang ketiga, perspektif kualitas kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, perspektif perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Masuk pada kasus nyata keterkaitan agribisnis, demikian pula berdasarkan data sensus pertanian 1993 sampai 2003, komposisi pekerja sektor pertanian berdasarkan usia telah mengalami pergeseran yang menunjukkan semakin berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian. Data tersebut menunjukkan bahwa selama 2 dekade, secara absolut dan relatif, jumlah petani muda mengalami penurunan relatif tajam, sementara yang tergolong usia tua semakin meningkat. Berbagai alasan penyebab menurunnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian terutama adalah citra sektor pertanian yang kurang bergengsi dan kurang bisa memberikan imbalan memadai. Hal ini berpangkal dari relatif sempitnya rata-rata penguasaan lahan usaha tani. Alasan lain adalah cara pandang dan way of life tenaga kerja muda telah berubah di era perkembangan masyarakat postmodern seperti sekarang. Berikut ini adalah beberapa data-data dari sensus pertanian.
dari saya, krisis regenerasi petani di Indonesia merupakan tantangan serius yang dihadapi sektor pertanian. Situasi ini ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah petani muda dan didominasi oleh petani berusia lanjut. Menyikapi krisis ini diperlukan upaya kolektif untuk menarik minat generasi muda pada pertanian, misalnya melalui modernisasi teknologi pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, dan perubahan persepsi masyarakat terhadap profesi petani. Nah, itu paparan materi dari saya yang berjudul Krisis Regenerasi Petani di Indonesia dalam bentuk narasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.